Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah Bapa Tuhan kita menciptakan segala sesuatunya baik adanya dan menempatkan manusia untuk menguasai, memelihara, dan memuliakan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Tuhan memberikan kesempatan dan menawarkan sebuah keselamatan. Tetapi seringkali kita menyalahgunakan kehendak bebas kita untuk mengejar apa yang memuaskan nafsu kita dan bukan untuk yang menjamin keselamatan kita setelah kehidupan di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran Putramu memberikan daya pembaharu. Semoga kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia membebaskan kami dari perbudakan manusia lama dan menjadikan kami untuk semakin teguh beriman dan mengandalkan Engkau di dalam persiaran hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Sebuah tawaran yang diberikan oleh Allah, yaitu keselamatan bagi setiap orang yang mau taat dan setia, serta senantiasa mau menjadi anak-anak terang, akan diberikan kehidupan selama-lamanya. Tetapi sekali lagi, kita umat manusia senantiasa diberikan kebebasan. Apakah Anda dan saya serta kita semua mau menjadi anak terang, atau kita tetap berbahagia dan senang untuk tinggal di dalam kegelapan dosa? Bacaan dari surat Rasul Yohanes yang pertama mengingatkan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa kita sebagai orang-orang beriman yang mengenal Allah, kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Hanya seringkali apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti, tidak bisa kita hidupi, tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa menjadi pegangan hidup kita, karena kita seringkali membiarkan segala sesuatunya dipenuhi oleh ambisi yang tak teratur, oleh ambisi yang tak terarah, yang justru seringkali membuat kita jatuh pada dosa yang sama. Dan seringkali kita membiarkan diri kita diperbudak oleh apa yang berasal dari dunia. Seringkali juga kita dikontrol oleh nafsu kita, sehingga kita tidak bisa menghidupi arti cinta yang sesungguhnya. Allah Bapa di surga menciptakan segala sesuatunya baik adanya agar menjadi sarana, fasilitas, dan juga penunjang bagi kehidupan manusia untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah yang merupakan pemilik dari kehidupan setiap makhluk ciptaan. Kita manusia bagian dari ciptaan itu sendiri. Namun seringkali kita lupa akan jati diri kita sebagai manusia yang senantiasa memiliki cita-cita, memiliki kemampuan luhur, karena kita diciptakan istimewa dibandingkan makhluk ciptaan yang lainnya. Allah menawarkan keselamatan, tetapi seringkali kita
menyalahgunakan keistimewaan yang kita miliki. Seringkali kita membiarkan ambisi, keinginan, nafsu mengatur hidup kita dan membiarkan diri kita diperbudak oleh apa yang berasal dari dunia ini. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah dikendalikan oleh apa yang kita miliki. Tuhan melalui surat pertama Rasul Yohanes mengingatkan Anda dan saya serta kita semua. Segalanya diciptakan agar menjadi instrumen yang begitu sempurna, di mana ketika manusia mampu menyadari bahwa makhluk ciptaan yang lainnya merupakan sarana, fasilitas yang bisa menghantarkan kita mengalami perjumpaan dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Jika berbicara mengenai kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan, mari kita belajar dari tokoh orang beriman hari ini. Kita bisa belajar dari Hana yang mempersembahkan seluruh hidupnya demi kemuliaan Allah di dalam pelayanannya di bait Allah. Ia menemukan sukacita yang luar biasa ketika kita mampu, ketika dia menyadari bahwa Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah itu datang dan mampu ia jumpai dan temukan di dalam pribadi Sang Putera. Kebahagiaan yang luar biasa yang dialami oleh Hana mestinya menjadi inspirasi bagi Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam ketaatan. Memang hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan bukanlah perkara mudah bagi Anda dan saya serta kita semua di masa seperti sekarang ini. Orang taat, orang setia, orang jujur seringkali justru malah diledek, dihina, dicaci, bahkan seringkali dianggap sok suci. Tetapi jika kita melakukannya di dalam kejujuran, di dalam ketulusan, di dalam keikhlasan, semuanya akan menjadi berkat. Tuhan akan senantiasa mengubah dan menjaga kita dari sesuatu yang membelenggu kita. Yang terpenting, Anda dan saya serta kita semua senantiasa mau untuk tinggal di dalam kasih-Nya, yakni dengan menjadi anak-anak terang. Hidup menjadi anak-anak terang harus lebih cerdik dan tulus. Seperti burung merpati, senantiasa hidup di dalam kejujuran, keikhlasan, akan membawa berkat dan sukacita berlimpah karena Tuhan senantiasa melindungi, memberkati siapa saja yang mau mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Allah menawarkan keselamatan. Allah tidak memerlukan pujian baginya dari kita. Tetapi pujian dan doa serta kesetiaan kita kepadanya akan menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Beranikah kita untuk senantiasa memilih apa yang berkenan di hadapannya dan bukan apa yang memuaskan serta membawa kita pada kebahagiaan yang sifatnya sementara saja. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.